non-oligar menjadi pemimpin Indonesia. Itu rumusnya. Bagaimana caranya? Gimana kalau kita ke sejarah lagi? Biasa nih, Bosman apa-apa ke sejarah, ke belakang, agar ada landasan berpikir, ada referensinya. Karena akademisi tanya, apa alasan lo? Apa referensinya gitu. Kita kasih bos, tenang bos. Jadi Anda sekolah jauh-jauh, kita fulfill atau kita penuhi ego ilmu tadi. Bahwa apa landasan Anda berpikir bahwa bisa menjadikan pemimpin negara ini tanpa bergantung pada oligarki gitu ya. Anda semua tahu dulu saya secara ecek-ecek pernah sekolah di negeri seberang dengan keilmuan yang sedikit tidak terlalu penting. Karena itu Bosman kan tagline-nya adalah wong bodoh ngaku pinter. Ya tetap saat ini ya wong bodoh yang ngakunya aja pinter. Sok-sok baca buku gitu ya biar kelihatan pinter. Intinya adalah kita ingetin bahwa latar belakang aplikasi psikologi yang pernah saya peroleh dulu itu mudah-mudahan bisa membenarkan pada saat teori menjadikan seseorang jadi presiden atau pemimpin Indonesia tanpa bergantung pada oligar atau dananya oligar. Nah, dulu tuh sewaktu mengambil pelajaran applied psychology itu saya punya sahabat JB panggilannya atau Jones Buchanan, ya nggak penting lah nama tersebut. JB ini kalau adalah orang yang membuat saya seperti ini sekarang mungkin besar sekali. Jadi kalau kami ada pelajaran psikologi, misalnya waktu itu kita diajarin tentang underdog effect gitu ya, underdog. Wah, guru kita selama 2 jam di kampus mengajarin tentang underdog effect. Profesor namanya Profesor Stadler, well respect profesor di California gitu ya, dia mengajarkan. Terus wah JB ini selalu exciting gitu ya, begitu keluar selalu dia bilang, lu ngapain nih gitu ya, nggak ngapa-ngapain, lu tolong gue. Jadi saya tuh selalu jadi victimnya dia karena dia asisten dosen. Jadi kalau dia seneng nilainya tinggi, dosen tinggal oke-oke aja karena muridnya banyak gitu ya. Nah JB ini selalu bilang, what do you do? Nothing. Lu bantu sama gue, lu jadi cari responden gitu ya. What do I do? Gue ngapain gitu ya. Terus dia bilang, bawa flip chart 2. Terus di flip chart 1 dia tulis kecil gitu ya, gambar terus tulis E gitu ya. Terus di flip chart besar ditulis B gitu ya. Terus kamu cari responden, ngerespon mana bela mana. Saya nggak ngerti, what do I do? Ini tentang underdog effect katanya gitu. Terus ya gue ngapain gitu, nanti lo bilang ini negara A sama negara B ini akan berperang, kira-kira lo berpihak pada mana gitu ya. Jadi udah ada asal ada orang lewat, saya bilang excuse me, permisi, saya lagi ada dapat tugas dari kampus untuk mensurvey these two country are going to war gitu ya. Country A yang kecil sama country B yang besar going to war. Menurut kamu kira-kira negara mana yang bakal perang? Terus dia tulis di kertas, masukin sampai kira-kira 100 responden gitu ya. Nah, begitu selesai dibuka nih sama JB. Sahabat semua tahu nggak bahwa lebih dari 65% memilih country yang kecil tadi menjadi pemenang. Itulah underdog effect. Jadi sahabat semua, kalau nanti tahun 2022 akhir November katanya di Qatar ada pertandingan World Cup. Kalau Anda taruhan yang underdog ya, karena Anda dapat spread 2 nih. Lihat aja bahwa 60% pasangan Anda yang di bawah bakal menang. Ini bukan gua ngajarin judi, tapi untuk menceritakan bahwa underdog effect itu memang ada gitu ya. Jadi karena itu nomor 1, kalau kita posisinya underdog, chance kita menang 60%. Mulai paham ya? Nanti kita akan sampai sana nih psychologicalnya. Nah, sama kita kembali sekarang ke Amerika di tahun 1890 sekian. Itu oligar Amerika ada namanya Vanderbilt yang memiliki jaringan kereta api, ada Rockefeller yang memiliki kontrol atas minyak bumi dan Jean Paul Getty, kemudian ada JP Morgan sebagai funder yang sangat besar, ada raja besi yang namanya Carnegie gitu ya, Andrew Carnegie. Orang kayanya luar biasa banyaknya dan benar-benar kaya. Bahkan kekayaan para oligar itu dibandingin kekayaannya Bank Sentral Amerika masih kaya oligar gitu ya. Untuk bukti. Kita teman-teman muda ini kan Anda semua adalah gadget dan bangsa yang digital sekali. Zilenial dan milenial yang antara 40 tahun ke bawah ini Anda adalah generasi digital. Anda cek di Wikipedia. Di tahun 1899 Filipina waktu itu minta merdeka dari Spanyol dan syaratnya Spanyol gampang, minta bayar 20 billion US dollar. Valuasi kira-kira waktu itu ya, tentunya dalam mata uang bukan dolar. Dan
Filipina tidak punya uang seperti itu, maka Filipina meminta Amerika, karena itu dalam pandangan lain Filipina adalah negara yang dimerdekakan Amerika dan Filipina adalah bangsa yang dikontrol oleh Amerika, karena kemerdekaan dibeli. Beda kayak Indonesia, kemerdekaannya pakai bambu runcing tumpah darah. Indonesia memang fight memperoleh kemerdekaan tersebut gitu ya. Sekali lagi, kita bukan merendahkan Filipina, tapi sejarah bangsa itu membuat berbeda, kita harus respect satu sama lain. Nah, pemerintah Amerika waktu itu tidak punya 20 billion dolar. Pemerintah Amerika minta ke Andrew Carnegie. Apa yang terjadi? Andrew Carnegie membayar kemerdekaan Filipina yang sampai dia mati, dia nggak pernah menginjak Filipina. Nah, karena Andrew Carnegie disebut bapak filantropi dunia, bahkan foto Andrew Carnegie ada di Bill Gates. Karena itu Bill Gates mengklaim dirinya adalah the biggest philanthropy atau penyumbang, tapi dia nggak akan pernah bisa. He never could be like Andrew Carnegie, karena Andrew Carnegie better, dia memerdekakan sebuah negara. Nah, jadi kita lihat oligarnya itu lebih kaya daripada bank sentral gitu. Nah, karena oligar itu kaya, presiden-presiden Amerika siapapun itu pasti oligar yang membiayai gitu ya. Nah, sampailah di tahun 1910, 11, 12 sampai segala macam, di mana oligar itu sangat kuat mengendalikan, kaya miskinnya sangat ekstrim, buruh itu nggak ada nilai dan sangat rendah kesehatannya, kelayakannya untuk hidup sangat rendah, dan banyak yang gerah, sudah yang gerah. Nah, sampailah suatu hari ada 3 orang kalau di Indonesia ya, kayak lembaga survei gitu ya, yang suka mensurvei konstituen atau mensurvei calon kandidat gitu. Nah, 3 orang ini sedang duduk-duduk di kafe, kemudian dia menengok ke samping, itu ada satu orang senator, ya cukup biasa aja, nggak dibilang loser tapi juga nggak dibilang spesial. Senator ini bernama Warren Harding gitu ya. Nah, dia tinggi besar ganteng dan dia lagi shoe shining, lagi nyemir sepatu, kan dulu duduk itu ada yang nyemir. Terus mereka bertiga ngeliat, wih, ini orang keren juga, boleh juga nih kita jadiin presiden gitu ya. Itu kata 3 orang itu. Terus mereka bertiga datang ke Harding, dia bilang, lu mau jadi presiden Amerika? Harding bilang oke, tapi lu ikutin gue ya. Dia ikutin tuh bener-bener, dia ngomongnya ngomongnya di draft, tindakannya. Dan kebetulan Warren Harding ini tinggi gitu ya, 6 feet something gitu, 180 hampir 190. Secara psikologi, sekali lagi ini ilmu psikologi, kalau orang tinggi itu maka orang kita yang di bawah ngelihatnya itu posisinya submission atau bahwa di atas tuh posisinya otoritatif gitu ya. Jadi karena dia tinggi, ngelihat orang tuh otoritatif, jadi kelihatannya keren gitu ya. Jadi mengerti kenapa orang tinggi terkadang mempunyai nilai lebih gitu ya. Nah, Warren Harding ini tidak pinter-pinter banget, tapi di semua perkataannya, tindakannya di drill oleh 3 orang ini. Dan dananya dari mana? Anggap di Indonesia sekarang 9 triliun itu dikumpulin dari UKM gitu ya. Dari pengusaha UKM receh dikumpulin. To make story short, 1921 Warren Harding menjadi presiden Amerika dan shock sekali oligar di Amerika. Dia nggak berumur panjang, hanya 2 tahun dia di Gedung Putih, dan dia bisa dikatakan presiden terkorup karena banyak sekali oligar-oligar membayarin dia dan dia terima. Tetapi timnya dia membentuk sesuatu yang baru. Dan oke, kita skip ceritanya, tapi Anda boleh lihat detailnya tadi, bahwa sejak saat itu puncaknya nanti adalah di tahun 1930 krisis karena terjadi serangan terhadap peraturan dari negara, menekan oligarki, menekan para konglomerat, membuat UKM naik. Intinya banyak yang sakit hati di oligarkinya. Intinya lagi tahun 1930 Wall Street collapse gitu ya. Nah, collapse-nya Wall Street ini membuat dunia goncang, membuat Nazi akhirnya bergerak di Jerman dan lain sebagainya. Tetapi saat ini Amerika tuh menjadi negara yang paling adil, di mana jumlah orang kayanya, UKM-nya, dan negaranya benar-benar 1:1 menjadi seimbang. Kalau dulu ini 80% gitu ya, yang ini 10%, negara cuma 10%. Sekarang menjadi berimbang. Dan Warren Harding itu game changing, bisa dikatakan game changing. Jadi sahabat semua, bukan berarti untuk menjadi presiden itu harus oligar sebagai fundernya. Tetapi bisa juga kita memilih someone menjadi Warren Harding yang akan membela para UKM, para pengusaha
receh, para buruh, para nelayan, para petani untuk bergandengan tangan menjadi sesuatu yang baru di Indonesia. Ini game changing. Abis itu akan seimbang, oligarnya, rakyat umumnya, UKM-nya, dan negaranya menjadi seimbang. Dengan kekuatan tiga hal inilah yang membuat Indonesia ke depan menjadi the strongest country in the southern hemisphere sekali lagi di wilayah selatan Khatulistiwa. Dan 2045 itu hanya pada saat ulang tahun Indonesia ke-100 itu baru hanya 23 tahun lagi dari sekarang. Dan tidak mungkin kalau ini semua terjadi di 2024, Indonesia akan menjadi negara yang powerful dengan tidak menghilangkan oligar tapi menyeimbangkan kekuatan pasar dan kekuatan pengaruh.